kasih-Mu besar bagi kami. Engkau yang sudah mati bagi kami. Engkau menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus telah mati bagiku. Amin. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Baginya pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku, Dia
glory, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, glory. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa Allah yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, bilang terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga kami boleh ada di rumah-Mu Bapa bersama saudara-saudara kami seiman. Kerinduan kami Tuhan untuk membalas cinta kasih-Mu bagi kami, yaitu ingin kami mengadakan ibadah dadar perayaan Paskah hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kerinduan kami Tuhan untuk mengucap syukur dan mengadakan ibadah ini Tuhan, ingin memuji menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan urapi kami semua, baik pelayan-pelayan maupun kami semua, urapan yang sama terjadi bagi kami, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terlebih ya Tuhan, hamba-Mu yang mau menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau pakai semakin hari semakin heran, sehingga firman-Mu boleh mengena dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak-Mu boleh tumbuh berbuah-buah lebat, sehingga nama Tuhan boleh disaksikan banyak jiwa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sertai, berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat Paskah. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, memiliki pengharapan, memiliki kemenangan yang daripada Tuhan, karena Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita yang menang, kita yang sudah ditebus oleh Tuhan. Karena besar kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Mari sama-sama kita nyanyikan satu pujian. Besar mulia kasih-Mu. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau
kepada Tuhan. Kuasa Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa kita, mengalahkan maut, mengalahkan dosa-dosa kita semua sebagai orang-orang percaya. Kita diberikan tempat, kita disiapkan tempat oleh Tuhan. Karena Tuhan begitu luar biasa kasih-Nya dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Yesus hidup, Dia bangkit. Haleluya. Kita bersuka cita di dalam Tuhan karena kita menjadi orang-orang pemenang. Amin. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Amin. Masa maut lagi
Puji Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, sebab Dia hidup. Tanpa Tuhan naik ke surga, pengiringan kita, pelayanan kita kepada Tuhan akan menjadi sia-sia. Haleluya Yesus. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saya undang Mimi dan Rekel untuk maju ke depan.
Jauh dari sini kulihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Puji Tuhan, karena salib Kristus kita dapat pengampunan dosa. Karena salib Kristus kita memiliki pengharapan di dalam Dia. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biar kita selalu rindu dan rindu untuk kebenaran firman Tuhan itu senantiasa menghampiri kita, datang di dalam kehidupan kita, menguatkan, menghiburkan, memperbaharui hidup kita, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku rindu Kau Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, Yesus. Ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Yesus. Ku telah terima, tapi perlu
Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami boleh berada di tempat ini. Kami boleh merayakan akan kematian-Mu, penebusan-Mu hanya untuk menyelamatkan hidup kami orang yang berdosa ya Bapa. Dan inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah hati kami Yesus. Kami rindu selalu meninggikan Engkau. Kami selalu rindu untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa, supaya pengorbanan-Mu tidak sia-sia Tuhan. Biarlah pengorbanan-Mu itu menjadi arti yang luar biasa di dalam kehidupan kami, supaya dalam kehidupan kami juga bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan bagi kami. Begitu besar kasih-Mu pada kami, begitu besar Tuhan pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Dan biarlah kami juga terus belajar dan belajar untuk bisa kami memancarkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bisa menjadi alat-Mu, kami boleh bisa menjadi saksi dan terang-Mu ya Bapa. Dimanapun kaki kami berada, dimanapun anak-anak-Mu berada, biarlah senantiasa bisa menjadi terang Tuhan. Dan biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan. Ini yang terus menjadi kerinduan kami, yang selalu rindu akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami yang selalu rindu akan firman-Mu yang sanggup membaharui hidup kami, yang sanggup mengubahkan kami Tuhan. Kami akan siapkan hati kami, kami akan siapkan pikiran kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh bertumbuh subur di hati kami, di dalam kehidupan kami, untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan hikmat yang dari surga. Untuk apa yang akan disampaikan, setiap perkataan firman-Mu biarlah bisa menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan ya Bapa. Kami siap menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Paskah hari-hari ini dikenal dengan Jumat Agung. Ya, seluruh dunia orang percaya merayakan hal yang penting, yang terutama dalam iman kekristenan kita. Kalau saya boleh bertanya, siapa kira-kira yang menjadi tokoh di dalam peristiwa ini? Tokohnya siapa saudara? Ya, pasti semua tahu. Tokohnya adalah Yesus. Tapi kali ini saya jawab, tokohnya itu adalah Yudas. Kalau tidak ada Yudas, tidak akan terjadi kematian. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, Yudas Iskariot. Saya percaya setiap orang kalau nantinya punya anak, pasti tidak akan memberi anak itu nama yang namanya Yudas Iskariot. Ada saudara, kita pernah menemukan Yudas Iskariot? Enggak ada ya, pasti namanya Yohanes, ya itu yang dekat dengan Yesus. Petrus, Simon, Daud. Kemudian anaknya lahir dikasih nama Yudas Iskariot. Nah, identik dengan apa saudara? Pembunuhan. Ya. Saudara, sebenarnya Tuhan tidak salah untuk memilih ke-12 murid. Saudara perhatikan firman Tuhan ini, nanti akan banyak hadiah
Ya, setelah ini ada pertanyaan-pertanyaan. Apa salah ya Tuhan memilih muridnya 12? Apa salah ya? Dalam Yohanes 6 ayat 44, bukan karena Tuhan salah memilih murid-muridnya. Yohanes pasal 6 ayat 44, bahwa Tuhan itu tahu sejak dari semula kalau nanti Yudas itu nanti akan menjadi pengkhianat. Tuhan itu tahu. Tapi kalau tahu, kenapa kok dipilih? Nah, kalau manusia, kalau saudara yang pilih, pasti Yudas tidak akan dipilih, saudara. Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yang saya tekankan, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, termasuk murid-murid yang dipilih oleh Yesus menjadi murid. Kalau kita sebagai manusia tahu bahwa Yudas seperti itu, pasti manusia itu tidak akan pilih. Tapi Yesus tidak sama dengan kita. Yesus bukan manusia, Yesus Tuhan. Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-70, Yohanes 6 ayat yang ke-70, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu dan 12, yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Sebenarnya ini berbicara 12 murid, salah satunya itu adalah iblis. Siapa itu? Yudas, tokoh ya yang kita bicarakan saat ini. Kita bayangkan ya, 12 murid itu selalu dekat dengan Yesus. Di mana Yesus melakukan mujizat-mujizat, pasti di situ murid-murid ada di situ dan tahu apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, apapun yang Yesus lakukan. Tetapi toh masih ada muridnya yang dikatakan pengkhianat. Saudara, Tuhan Yesus harus menggenapi janji Bapa, mengasihi dan menebus dosa manusia. Karena Yesus matinya itu sepertinya, saudaraku, kok Yesus sih loh kok matinya kok disalib, kok gak seperti ya hal yang lain. Terus kemudian kok sengsara, menderita, disamakan dengan penjahat. Saudara, kenapa saudara Yesus mau melakukan seperti itu? Tapi jauh sebelumnya para nabi itu sudah menubuatkan akan kematian Yesus. Jadi kematian Yesus itu sudah dibicarakan ribuan tahun oleh para nabi. Nabi-nabi bernubuat, nabi-nabi berbicara tentang penebus, tentang Yesus. Mazmur 22 ayat 17. Ini salah satu nubuat dari para nabi. Sebab Mazmur 22 ayat yang ke-17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Jadi Yesus itu disamakan dengan penjahat. Itu loh Tuhan kita. Nubuat itu benar-benar terjadi ketika disalib bersama-sama dengan penjahat di samping kanan kirinya. Kemudian ayat yang ke-18, segala tulangku dapat kuhitung,
mereka menonton, mereka memandangi aku. Ini nubuat sebelum kejadian sudah disampaikan. Ayat 19, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini yang dilakukan peristiwa kematian Yesus Kristus. Lagi banyak nubuat-nubuat. Saudara ingat saja Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia tertikam karena pemberontakan kita, karena dosa manusia. Yesus menderita, Yesus mati. Ayat yang ke-6, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi kejahatan, pemberontakan manusia, dosa manusia ditimpakan kepada satu pribadi manusia pada saat itu, Yesus karena datang sebagai manusia. Ayat yang ke-7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saya sampaikan nubuat-nubuat ini harus diadili, dibawa ke sana, ke Pilatus, ke Herodes, disidang walaupun tidak ada kesalahan satupun. Ayat 8, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Ini nubuat dari Nabi Yesaya. Ayat 9, orang-orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, orang berdosa, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Saudara, ini adalah bagian dari nubuat tentang peristiwa yang akan terjadi pada ribuan tahun yang lalu, disampaikan oleh para nabi dan digenapi di perjanjian baru melalui Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, biar kita belajar seperti Yesus. Apa yang kita dapat pelajaran dari tokoh Yudas ini? Yesus mau menerima Yudas Iskariot. Yesus memilih, memanggil, dan Yudas bisa dijadikan murid. Saudara, yang menjadi pertanyaan, apa ada sekarang ini orang yang seperti saya katakan, ada Yudas-Yudas di akhir zaman? Saya percaya Yudas-Yudas di akhir zaman ini masih ada. Sifat Yudas di akhir zaman ini adalah sifat-sifat seperti apa, saudara? Di dalam Lukas 6 ayat 12 sampai 16, di situ kalau kita baca tentang kesombongan rohani. Ya, ini yang ada di dalam diri Yudas. Sombong rohani. Yudas itu punya arti. Nama Yudas itu artinya dipuji. Kemudian Iskariot itu artinya Yudea atau orang Yahudi asli. Bukan seperti 11 murid yang lain. Kalau 11 muridnya semuanya kebanyakan dari Galilea. Kalau Yudas Iskariot ini
dari Yudea atau dari Yahudi, asli orang Yahudi. Tapi Tuhan Yesus mau mati. Tapi Tuhan Yesus mau menerima meskipun Yudas yang nantinya dia menjual, yang nantinya menyerahkan Yesus. Kalau tidak demikian tidak akan terjadi keselamatan. Itu semuanya kita tidak bisa mengerti, memahami pikiran Tuhan, rencana Tuhan. Semuanya itu adalah untuk saudara dan saya. Ada ayatnya di dalam Lukas 6 ayat yang ke-12 tentang Yudas ini. Pada waktu itu Lukas 6 ayat 12, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ini loh yang dilakukan oleh Yesus. Senantiasa dia dekat dengan Bapa. Dia berdoa. Ayat 13. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebut rasul, yaitu 12 murid itu. Ayat 14. Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon. Ini kalau nanti kita baca ada 12 ya nama-nama murid Yesus ya. Ada Andreas saudara Simon atau Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes, ada Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, kemudian Simon orang Selot, dan yang terakhir adalah Yudas Iskariot. Jadi ada 12 murid. Saudara, kita akan melihat apa yang ada di dalam tokoh Yudas ini, tapi tokohnya tokoh yang tidak baik, saudaraku. Memang pada dasarnya Yudas ini memiliki karakter, ya, karakter yang buruk. Apa karakter buruk yang ada di dalam diri Yudas? Kan dia bendahara, dia dipercaya. Makanya karena dia dipercaya, dia sombong, dia egois. Seringkali Yudas kesombongan, keegoisan itu masih ada. Karena terkenal pada saat itu Yudas itu menipu, mengambil uang dari perbendaharaan, dari kas, karena dia pegang uang. Dan karakternya dia buruk. Saudara yang dikasih Tuhan, juga munafik. Pernah ketika murid-murid meminyaki dengan minyak kepada Tuhan Yesus pada saat itu, Yudas berkata, mengapa minyak yang mahal ini diambur-amburkan? Saudara yang dikasih Tuhan, hal yang munafik sepertinya ini baik, ini untuk apa? Harusnya untuk hal yang berguna. Tapi Yudas tidak mengerti rencana Tuhan. Semuanya dilakukan adalah menjelang kematiannya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan karena karakter yang tidak baik, karena kehidupan yang tidak berkenan, dan akhirnya dalam hidupnya mengalami kebinasaan. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Yudas, saya percaya semua orang-orang teologi, orang-orang yang mengerti firman Tuhan, yang mengerti tentang keselamatan, bahwa Yudas ini jelas tidak selamat. Karena apa? Bunuh diri. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, coba kalau misalnya meskipun Yudas ini menjual Yesus dan menyerahkan Yesus dan menyalibkan Yesus,
gara-gara Yudas. Tapi seandainya Yudas ini tidak bunuh diri, misalnya dia bertobat, dia hidup, dia lebih dekat dengan mengasihi Tuhan, saya percaya diselamatkan. Nah itulah sebabnya hati-hati ya, ada banyak orang yang bisa menghilangkan nyawanya sendiri. Nyawanya itu adalah milik Tuhan. Jadi dosa yang besar kalau melakukan bunuh diri dan akhirnya binasa. Saudara, sebenarnya Tuhan tahu apa yang akan terjadi karena dia Tuhan. Tapi Tuhan menciptakan manusia itu bukan seperti robot. Tuhan memberikan hak bebas memilih mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti keinginan sendiri, mengikuti kuasa Roh Kudus atau mengikuti kuasa iblis. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kita diperhadapkan dengan banyak tantangan. Yudas ini bisa muncul di dalam dunia ini, karakter yang tidak baik, kesombongan, kepentingan diri sendiri, dan hal-hal yang seringkali membuat kita jatuh. Oleh sebab itu 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, 1 Petrus 5 ayat ke-8, sadar dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi saudaraku, kalau kita enggak sadar, kalau kita enggak berjaga-jaga, kalau kita enggak berjalan bersama dengan Tuhan, iblis berjalan keliling seperti singa yang kelaparan mencari mangsa. Jadi singa itu, ini pada saat konteks ini dibicarakan tentang iblis. Jadi iblis juga belum dikurung, saudaraku. Kalau mungkin ada yang punya keyakinan, oh ini bulan ini iblis dikurung, jari sopo, saudaraku. Iblis marandati sekarang. Justru kalau kita malah lebih dekat itu malah tantangan itu malah banyak. Saudara yang dikasih Tuhan, ya kita menghormati saudara kita yang berpuasa. Tahun lalu kita memberikan takjil, tahun ini nggak ada berita ya, nggak ada berita untuk memberikan takjil untuk orang lewat di depan gereja kita. Saudara yang dikasih Tuhan, biar kita senantiasa berjaga-jaga. Iblis itu seperti singa, setiap saat tahu titik lemah kita, akan menggoda, akan menjatuhkan kita di sisi mana. Tuh iblis itu siap untuk mengecok, untuk menggoda saudara dan saya. Oleh sebab itu dekat dengan Tuhan supaya kita kuat, sadar dan berjaga-jaga. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi saya mengambil tokoh Yudas ini karena apa? Tuhan Yesus mau memilih muridnya 12, meskipun tahu nanti Yudas ini menjadi pengkhianat, tapi memang itu nanti jalannya Tuhan. Karena Tuhan datang ke dunia ini tujuannya itu hanya satu, mengorbankan dirinya, darahnya tercurah untuk menebus dosa umat manusia. Makanya kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita akan memperingati kematian Yesus Kristus. Saudara dan saya mulai dari zaman Adam dan keturunannya dan seterusnya, manusia berdosa. Dalam Roma pasal 3, Roma pasal 5 dijelaskan bahwa tidak ada satupun yang benar. Semua orang berdosa dan semua orang, dan akibat dosa itu adalah maut, kematian, neraka. Ini adalah manusia yang harusnya binasa. Tetapi Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia berikan hanya untuk menebus dosa saudara dan saya. Jadi kita bersyukur ya, kita bangga kita punya Tuhan yang setia. Kalau Tuhan aja setia memberikan nyawanya, kalau masalah hidup
kita percaya Tuhan akan memelihara saudara dan saya. Amin. Tuhan akan menolong saudara dan saya. Biar kita tetap mau belajar juga seperti Yesus. Seringkali kalau manusia pilih-pilih, lihat-lihat dulu. Kasihnya, kalau mengasihi ya mengasihi, kalau tidak ya tidak. Tapi berbeda dengan kasih agape, dengan kasih Tuhan. Kasih yang tak terbatas, yang luar biasa. Puji Tuhan. Kasih Allah telah terbukti. Para pelayan maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terima kasih. Ketika dia serahkan, kita siap menikmati perjamuan kudus. Haleluya Yesus. Saya jemput kita berdiri. Para pelayan bisa maju ke depan. Terima kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah selama hidupku. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih Allah telah terbukti. Hari ini kami memperingati, kami merayakan Jumat Agung. Satu peristiwa akan kematian Tuhan, akan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk kami, untuk orang berdosa. Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih. Mari kita mengisi hidup kita mengingat akan kebaikan Tuhan, akan kemurahan Tuhan. Terima kasih. Kita tidak bisa membalas. Biar waktu kita, hidup kita, pikiran kita, tenaga kita, milik kita bisa dipakai menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Yesus.
akan dilayani. Kuduskan kami, layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus. Kami menyerahkan para pelayan bisa melayani dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kasih Allahku, ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus lupakan daku, ku dijadikan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus
menyucikan kehidupan kita umat manusia dengan segenap hati, dengan iman kita datang siap untuk menerima tubuh dan darah Yesus, bersekutu menikmati kasih dan kuasa Tuhan ada dalam hidup saudara. Ingat, Tuhan mengasihi, Tuhan menolong kita. Haleluya. Kami tidak bisa membalas kasih setiamu yang besar, pengorbananmu. Kita siap, kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh daripada Tuhan. Dengar firman Tuhan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka, kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan iman, dengan penuh ucapan syukur, bersekutu bahwa di dalam tubuh bilurnya ada kuasa. Dalam nama Yesus dengan iman, silakan menikmati. Terima kasih. Haleluya. Darah Yesus yang berkuasa, darah Yesus yang menebus, darah Yesus yang menyembuhkan, yang lemah, yang sakit apapun, kuasa bilurnya menjamah sesuai dengan iman kita masing-masing, pergumulan kita masing-masing. Oh Yesus, Yesus, terima kasih. Dengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita dengan iman, layakkan kami, ampuni kami salah dosa kami, supaya kami boleh menerima darah-Mu, dan darah-Mu itu berkuasa atas hidup kami, menyucikan, menyembuhkan. Dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, silakan menikmati kuasa darahnya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Raja. Amin. Amin. Beda dengan dahulu kami berdosa, kami hina, kami lemah. Tapi sekarang kami milik Tuhan. Amin. Kalau kita sadar menjadi milik Tuhan, mari kita berbuat sesuatu, menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Biar Tuhan disenangkan, dan kita akan menikmati anugerah dan berkat-berkat-Nya. Terima kasih. Kami siap untuk menerima, melakukan persembahan. Tuhan menilik dari tempat yang maha tinggi. Kami lakukan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah menjalankan perjamuan asa yang kudus. Saya yakin dan saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu yang selalu menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan saat ini. Kasih Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Glory, haleluya Yesus. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan
persembahan yang kita bawa ke dalam rumah Tuhan, Tuhan mengembalikannya dengan berlipat kali ganda. Puji Tuhan, pengumuman hari Minggu kita akan merayakan Paskah. Ibadah Paskah di tempat ini jam 7 akan dilayani oleh tim JKI. Kemudian habis ibadah kita akan menerima telur Paskah. Kemudian kita akan perjamuan kasih, makan bersama. Kami berharap semua datang. Sudah ada yang masak rawon. Kemudian nanti ibu-ibu bisa mempersiapkan piring, ngelapi, dan setelah itu nanti nyuci ya piring kalau sudah selesai. Ya, puji Tuhan. Doakan nanti ada pengerja baru di tempat ini. Ya, ada pengerja baru supaya nanti bisa mendukung. Saya bertahun-tahun ngelatih musik mulai dari gerutak-geruduk sampai penak. Kadang-kadang ya ngeluh, kadang-kadang ya pusing, kadang-kadang namanya golek harmonisasi, kadang-kadang dulu sik gurung iso, kemudian saiki iso, kemudian kadang gak boleh kepinter. Ya, kita rendah hati, kita biasa-biasa, kita sama-sama kita melayani Tuhan supaya kita baik-baik. Ya, puji Tuhan. Nanti langsung kita tutup. Ya, habis itu kuis pertanyaan. Makanya itu nanti supaya enggak kita tutup aja nanti YouTube-nya nanti sampai enggak kelamaan. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada di rumah Tuhan bersama-sama umat-Mu merayakan Paskah, merayakan akan kematian Tuhan Yesus Kristus. Hari ini satu peristiwa yang terjadi. Tuhan mengampuni, Tuhan menebus dosa kami. Kami tidak bisa membalas akan kebaikan, akan kemurahan Tuhan. Biar hidup kami boleh menyenangkan Tuhan, semakin setia mengiring Tuhan. Kami berdoa secara khusus Bu Samuel, mestinya hari-hari yang lalu dijadwal harus tindakan medis ke rumah sakit sehubungan dengan sakit penyakit yang dialami, tapi ditunda, masih ingin bersama-sama merayakan kematian Tuhan, merayakan Paskah. Pergumulan sakit yang ada di organ tubuhnya yang akan dilakukan tindakan dari medis dari rumah sakit, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kuasa mujizat-Mu, bilur-Mu menjamah menyembuhkan Bu Samuel. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-Mu, sakit penyakitnya diangkat oleh Tuhan. Kesembuhan boleh dialami, diberi ketenangan, diberi kekuatan. Percaya akan kuasa Tuhan. Pakai dokter yang akan menangani, perawat, semua alat-alat obat-obatan untuk pemulihan, untuk kesembuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati setiap korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan. Memberkati usaha pekerjaan mata pencarian. Memberkati usaha baik ternak, baik bertani, usaha di pabrik, usaha dagang, warung, LPG, petis. Demikian juga sopir yang di toko, yang di apotik, pekerjaan di rumah, apa saja, supaya semuanya umat-umat-Mu, koperasi, pekerjaan apa saja, Tuhan memberkati umat-umat-Mu di tengah kondisi keadaan seperti ini, supaya Tuhan memelihara, Tuhan menolong umat-umat-Mu yang lemah dikuatkan, susah diburkan.
Kalau nanti setelah ibadah kami menerima kue kotak, korban persembahan dari keluarga Ari, Tuhan membalas dari tempat yang maha tinggi. Tuhan memberkati usahanya, memberkati keluarga, memberkati anak-anaknya, memberkati orang tuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami ketemu besok minggu ibadah Paskah di tempat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Semua yang terlibat dalam pelayanan diurapi, diberkati Tuhan. Minta berkat. Kita mengangkat tangan. Kita pulang, kita terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin.